Taib, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, adapun di dalam presentasi ini saya ingin menjelaskan tentang lambang gerakan pramuka. Tapi sebelum saya menjelaskan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Adapun nama saya yaitu Nadila. Saya pendidikan Bahasa Arab 1 semester 6, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara UIN Sumedan. Nah, jadi di sini tuh tugas saya sebagai mahasiswa dalam mata kuliah Pendidikan Kepramukaan. Saya akan menjelaskan tentang lambang gerakan pramuka. Baiklah, kita masukkan ke slide selanjutnya. Sejarah lambang gerakan pramuka. Lambang gerakan pramuka adalah tanda pengenal tetap mengkiaskan sifat, keadaan, nilai, serta norma yang dimiliki oleh setiap anggota gerakan pramuka. Sekaligus merupakan cita-cita dari setiap anggota gerakan pramuka. Lambang pramuka Indonesia adalah tunas kelapa, atau biasanya sih disebut dengan cikal bakal gitu. Lalu lambang tersebut digunakan sejak tanggal 16 Agustus 1961 dan diciptakan oleh Bapak Suharjo Atmodipuro. Beliau adalah seorang pembina pramuka yang aktif bekerja di lingkungan Departemen Pertanian. Lambang ini diterapkan dengan Surat Keputusan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka pada tahun 1972. Lambang ini dipergunakan pertama kali sejak tanggal 14 Agustus 1961. Ketika Presiden Republik Indonesia Insinyur Soekarno menganugerahi Panji Gerakan Pendidikan Kepanduan Nasional Indonesia kepada organisasi pramuka melalui Kepres pada tahun 1961. Baik, kita masuk ke slide selanjutnya. Nah, di dalam pembahasan ini terdapat bagian dari pohon kelapa. Pohon kelapa itu ada buah kelapa, ya, bagiannya itu ada kulit luar kelapa. Ini buah pohon kelapa. Ini kulit luar kelapa. Maaf. Ini lalu ini sabut kelapa. Ini tempurung kelapa. Ini kulit daging kelapa. Ini air kelapa. Lalu ini merupakan daging dari buah kelapa itu sendiri. Nah, kemungkinan masih ada lagi bagian-bagian dari pohon kelapa lainnya, tapi inilah bagian penting dalam pohon kelapa. Nah, jadi bagian-bagian dari pohon kelapa ini memiliki beberapa manfaat. Nah, jelas di sini akan kita bahas slide selanjutnya. Nah, ini dia manfaat dari pohon kelapa. Nah, apa sajakah manfaat dari pohon kelapa? Lidi. Lidi sebagai sapu lidi yang biasa untuk membersihkan halaman. Ya, tentu jelas biasa sih itu kalau bisa juga dengan daun pohon sawit ya. Sawit kelapa itu, kelapa sawit itu bisa juga daunnya itu kita jadikan lidi untuk sapu halaman. Dan pohon kelapa ini juga bisa daunnya untuk lidinya itu. Lidi pada daun itu kan ada, kita jadikan sebagai sapu, ya kan? Tapi sepertinya jarang sih sekarang untuk sapu itu berasal dari lidi pohon kelapa, karena kita ketahui sendiri pohon kelapa itu juga sudah cukup langka ya untuk kita temui. Lalu masuk ke daun. Daun itu sebagai atap rumah pada zaman dulu dan sekarang itu untuk sebagai hiasan. Ya, kalau dulu itu atap rumah itu terbuat dari daun pohon kelapa. Kalau untuk sekarang sih langka ya untuk kita atap rumah itu dari pohon kelapa. Seperti kita lihat sendiri bangunan-bangunan sekarang itu sudah tidak dapat lagi kita temui terbuat dari pohon kelapa, daun pohon kelapa itu. Nah, adapun kemungkinan atap itu terbuat dari daun pohon kelapa, tapi itu mungkin mahal ya, harganya tidak terjangkau.
karena juga pohon kelapa itu langka dan sulit pembuatan atap rumah itu dari pohon kelapa ya. Lalu lanjut ke batang. Batang itu dijadikan kayu untuk membangun rumah ya. Kalau untuk sekarang sih sulit juga untuk didapatkan itu. Lalu air kelapa. Air kelapa itu untuk diminum karena rasanya yang sangat lezat ya tentu. Kadang pun juga air kelapa itu diperjualbelikan. Kita jadikan sebagai es kelapa gitu kan. Segar, sungguh-sungguh segar air kelapa tersebut. Bahkan saya pribadi pun kadang suka apabila ada buah kelapa asli gitu kan, saya minum airnya sungguh lezat, apalagi dicampur dengan es batu. Lalu lanjut ke batok kelapa. Nah, batok kelapa ini dibuat sebagai hiasan, kerajinan tangan, dan juga sebagai bahan bakar. Ya, seperti kita ketahui, batok kelapa ini bisa juga untuk kita acara bakar-bakar atau yang sifatnya itu bakar-membakar, itu bisa kita gunakan batok kelapa. Kerajinan tangan. Nah, kerajinan tangan dari batok kelapa itu bisa kita buat sebagai tempat asap rokok itu ya. Ketika kita itu merokok kan ada kan untuk tempat sampah. Pokoknya bisa juga pokoknya tergantung orang pengrajin tangan itulah bagaimana membuat batok kelapa itu menjadi kerajinan tangan kan. Lalu sabut kelapa. Nah, sabut kelapa ini dibuat untuk keset, anyaman tali dan kerajinan tangan lainnya. Ya, keset dari sabut kelapa. Terus sabut kelapa juga kadang bisa untuk kita buat sebagai alat untuk nyuci piring. Nah, kadang kan ada tuh wajan yang cakapnya belakang wajan itu, pantat wajan itu kan hitam. Jadi tuh kadang dia sulit untuk kita hilangkan dan mudah kita hilangkan ketika kita memakai sabut kelapa tersebut gitu. Karena kan sabut kelapa ini sungguh-sungguh bermanfaat ya untuk dalam hal membersihkan gitu. Jadi kemungkinan inilah dia manfaat dari pohon kelapa. Masih banyak lagi sih manfaat dari bagian pohon kelapa tersebut. Cuman inilah hal-hal penting, pokok-pokoknya saja yang kita ambil, kita jelaskan. Lalu lanjut ke bagian lambang gerakan pramuka ASEAN. Penggunaan lambang gerakan pramuka. Jadi di sini ada lambang. Nah, itu lambang-lambang dalam gerakan pramuka negara ASEAN. Nah, jadi pramuka ini bukan hanya organisasi internasional ya. Jadi pramuka ini bukan hanya organisasi nasional tapi juga internasional, menyeluruh dunia mengenal apa itu pramuka. Lalu penggunaan lambang gerakan pramuka dapat digunakan pada panji, bendera, papan nama, kuartir dan satuan, tanda pengenal administrasi gerakan pramuka dan kelengkapan pramuka lainnya. Nah, jadi untuk lambang-lambang apa saja yang terdapat dalam gerakan pramuka bisa kalian searching. Begitu juga dengan tadi mengenai manfaat pohon kelapa, bagian-bagian pohon kelapa bisa kalian searching supaya kalian lebih dalam lagi mengetahui. Nah, kita lanjut ke slide selanjutnya yaitu papan nama gerakan pramuka. Nah, di situ sudah jelas gerakan pramuka terdapat papan nama. Pada gambar tersebut bisa kalian pahami sendiri. Kemungkinan yang sudah ikut organisasi pramuka paham lah ya bagaimana itu bentuk papan nama gerakan dalam pramuka. Nah, lanjut kita ke slide selanjutnya yaitu bendera gerakan pramuka. Nah, bendera ini terdapat seperti gambar ya. Tinggi ke atasnya itu 60 cm dan lebarnya itu seperti yang terdaftar dalam ukuran ya. Lalu kita masuk ke slide selanjutnya. Udah habis. Syukron. Baik. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai lambang gerakan dari pramuka. Nah, saya akhiri dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.